Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pemirsa, kami senang untuk berjumpa Anda kembali menyampaikan ragam informasi Sampit Kabupaten Kota Waringin Timur bersama saya Muhammad Haikal. Dan kita akan segera ikuti Jurnal Kotim selengkapnya. Menjawab keluhan terkait maraknya aksi balap liar dan penggunaan knalpot brong di kawasan terowongan Nur Mentaya, Kepolisian Sektor Bamang Polres Kota Waringin Timur mengamankan sejumlah kendaraan berknalpot brong yang meresahkan masyarakat. 5 sepeda motor milik sejumlah remaja diamankan jajaran Polsek Baamang karena menggunakan knalpot modifikasi bersuara keras atau brong yang selama ini dikeluhkan oleh masyarakat. Para pengendara yang diduga akan melakukan aksi balap liar ini diamankan polisi saat sedang melakukan patroli di kawasan terowongan Nur Mentaya Sampit, Kecamatan Baamang. Kapolsek Baamang, Ibtu Fedrik Liano mengatakan maraknya aksi balap liar dan penggunaan knalpot brong memang dikeluhkan oleh masyarakat, terutama terhadap suara bising yang dihasilkan knalpot brong, serta rawannya kecelakaan akibat aksi balap liar. Untuk itu pihaknya memberikan tindakan persuasif kepada pengguna knalpot brong untuk melengkapi surat menyurat kendaraan, serta mengganti knalpot modifikasi yang digunakan menjadi knalpot standar. Para pengendara baru diperbolehkan pulang membawa sepeda motornya setelah menunjukkan surat menyurat kendaraan dan mengganti knalpot brong menjadi standar. Kami pastinya akan melakukan penindakan terhadap pengendara yang menggunakan knalpot brong tersebut, yang mana penindakan kami masih persuasif, yaitu mengamankan motor tersebut untuk dilengkapi surat-suratnya dan diganti knalpot brongnya menjadi knalpot standar. Nah, karena apa? Ini banyaknya keluhan masyarakat terkait balap liar dengan menggunakan knalpot brong. Itu sangat meresahkan masyarakat sekali, sangat mengganggu masyarakat sekali. Kapolsek berharap dengan upaya yang dilakukan diharapkan kawasan terowongan Nur Mentaya sebagai objek wisata baru di Kota Sampit dapat menjadi tempat nongkrong yang nyaman bagi masyarakat. Terutama dari gangguan kebisingan suara knalpot brong serta aksi balap liar yang rawan menimbulkan kecelakaan dan mengancam keselamatan pengendara lain dan masyarakat sekitar. Masud Badarudin, Hayat TV. Sementara itu musibah kebakaran hebat melanda kawasan padat penduduk di Kota Besi Hulu, Kecamatan Kota Besi, Kabupaten Kota Waringin Timur. Akibat peristiwa ini 6 bangunan rumah ludes terbakar dan 1 orang tewas terpanggang api. Kebakaran yang menghanguskan 6 bangunan rumah di Kecamatan Kota Besi tersebut terjadi pada Sabtu 26 Agustus sekitar pukul 5 subuh. Menurut keterangan warga, api pertama kali muncul dari dalam rumah salah seorang warga bernama Al-Fajri. Korban yang mengetahui rumahnya terbakar langsung berlari menyelamatkan diri bersama istri sambil berteriak minta tolong. Kebakaran yang terjadi di kawasan padat penduduk serta sebagian besar bangunan rumah yang terbuat dari kayu mengakibatkan api dengan cepat membesar dan menjalar ke bangunan lain di sekitarnya. Naasnya saat kejadian terdapat salah satu anak berusia 16 tahun berinisial KB yang sedang tidur dan tidak sempat menyelamatkan diri. Korban akhirnya tewas terbakar bersama dengan rumahnya. Tapi blok jadinya tuh aku balik pas sudah pas kulihat ganal sudah api tuh apa dini juga nyambat lagi kuan api hanya orang itu berteriak api gitu nah dalam tuh nah pas itu orang situ ngambil motornya tuh kan di luar motornya kayak ini di luar kayak diambilnya langsung orangnya buka ke sana kami kan udah tahu ada korban di dalam kan
Kami abahnya nih manu pakai sadanya gitu sudah juga karena kawa ajarnya. Pas itu pada dengan aku karena kawa badini aja biarkan aja. Apa yang bisa diambil aja. Kami kada tahu ada anaknya pas sudah ini habis. Nah, Kevin masih tertinggal aja nah. Sekalinya kami lihat itu runtuhan tuh semprot dengan itu tadi tuh dengan pemadam. Ada memang. Kami tahu. Kronologis kejadiannya tadi sekitar jam 5 pagi. Nah, tadi ada satu rumah yang kebakaran, namun merembet ke rumah yang lain karena berbahan kayu. Nah, jadi total rumah yang terbakar ada 6 rumah, terus ada 2 rumah lagi yang terdampak. Untuk korbannya 1 orang, inisial K, umurnya 17 tahun. Nah, untuk korban sedang tidur. Kasus kebakaran ini sudah ditangani aparat Polsek Kota Besi dan Polres Kota Waringin Timur. Petugas Inafis juga telah melakukan olah tempat kejadian perkara guna mengungkap penyebab pasti peristiwa kebakaran tersebut. Mashud Badarudin, Hayat TV. Sebagai upaya membentuk jiwa dan semangat bagi pentingnya pemahaman ideologi bangsa, belasan peserta mengikuti lomba menghafal Pancasila di lingkungan Perum Wengga Metro Muara, RT 05 Kelurahan Ba'amang Barat pada Rabu lalu. Bulan Agustus menjadi momen mengasah kreativitas dan inovasi masyarakat dalam menyemarakan Hari Ulang Tahun Republik Indonesia atau HUT RI ke-78 tahun ini. Hampir setiap wilayah, seperti misalnya di Perum Wengga Metro Muara, RT 05 Kelurahan Ba'amang Barat, turut melaksanakan berbagai lomba tradisional maupun lomba yang sifatnya akademis. Antusias peserta dan masyarakat setempat begitu luar biasa pada lomba yang dipusatkan di Sekolah Khusus Melati Ceria. Dari beberapa lomba yang digelar, salah satunya sebagai upaya menanamkan rasa nasionalisme terhadap NKRI, yakni menghafalkan Pancasila untuk anak-anak. Hal ini dilakukan agar generasi muda-mudi terus mengingat ideologi negara dan sejarah kemerdekaan Indonesia. Para peserta yang merupakan murid sekolah dasar ini begitu fasih melafalkan sila demi sila dari Pancasila. Sebab menurut mereka telah diajarkan sejak di bangku taman kanak-kanak sehingga tidak ada persiapan khusus sebelum mengikuti lomba ini. Seperti yang dituturkan Bilkis Hafizah, siswi kelas 4 SDN 1 Ba'amang Barat. Sebelum mengikuti lomba ini ada persiapan khusus nggak, Dek? Nggak ada. Karena sudah belajar sejak TK. Terus menjelang lomba ini apa terus dihafal dalam setiap kesempatan ya? Iya. Menurut Dewan Juri Iskandar Fauji, Bambang Nugroho, dan Surya Winata, mereka mengaku prihatin Pancasila sebagai ideologi negara saat ini mulai diabaikan khususnya di kalangan dewasa. Sehingga dengan lomba ini sebagai upaya untuk mengingatkan kembali pentingnya Pancasila untuk kehidupan berbangsa dan bernegara bagi kalangan generasi muda. Saya mungkin agak terlalu apa adanya saya ngomong. Kita melihat fenomena yang terjadi dalam masyarakat. Ada hal-hal pelunturan pengingatan tentang Pancasila. Saya tidak mengatakan penghayatan. Pengingatan tentang Pancasila banyak agak ada erosi sedikit. Bahkan ada di antara bapak-bapak tanda kutip luas, yang tidak hafal tentang Pancasila. Maka itu salah satu motivasi kami melaksanakan kegiatan ini adalah mengingatkan kader-kader ini yang ke depan ini untuk paling tidak menghafal Pancasila dulu. Setelah dia dewasa, penghayatan. Setelah itu pengamalan. Nah, dalam batas koridornya adalah penghafalan Pancasila dulu. Itu background yang mendasari kami melaksanakan kegiatan ini. Motivasi kita menguatkan wawasan kebangsaan kita yang semakin lama semakin luntur. Oleh karena itu generasi adik-adik ini kelas 1 sampai 4 ini kita harapkan menjadi pionir untuk ke depan, bahwa Pancasila tetap harus dilestarikan, diamalkan dan dihayati oleh setiap insan manusia bangsa Indonesia kita.
Sementara itu, untuk menentukan pemenang pada lomba penghafal Pancasila ini ternyata tidaklah mudah. Bahkan di antara dewan juri harus saling berdebat, namun sesuai kriteria penilaian, tim juri akhirnya sepakat memilih pemenang baik dari harapan 2 hingga juara 1. Terpenting pula melalui lomba ini sebagai sarana untuk memupuk mental yang berdisiplin tinggi, jujur dan bertanggung jawab sebagai generasi penerus bangsa, sehingga pada akhirnya akan terbentuk landasan wawasan kebangsaan sejak usia dini, dengan harapan terwujudnya pemahaman yang benar akan nilai-nilai Pancasila. RT 5 Jaya! NKRI Harga mati! Nurmansa, Hayat TV. Nasi tumpeng merupakan kuliner yang selalu hadir, salah satunya sebagai bentuk ungkapan rasa syukur. Suasana inilah yang seperti terangkum pada lomba kreasi nasi tumpeng pada rangkaian peringatan Hari Ulang Tahun Kemerdekaan Republik Indonesia ke-78 yang berlangsung di SD Islam Baitur Rahim Sampit. Para ibu-ibu yang merupakan perwakilan dari masing-masing kelas di SD Islam Baitur Rahim Sampit tampak dengan penuh konsentrasi merangkai sejumlah bahan agar menjadi sebuah sajian yang menarik sebelum dilakukan penilaian oleh Dewan Juri. Salah satunya dari kelas 6C. Kegiatan ini dalam rangkaian lomba menghias nasi tumpeng yang diikuti dari kelas 1 hingga 6 dengan jumlah 18 peserta. Masing-masing tim sebanyak 5 orang dari wali murid. Seluruh nasi tumpeng tersebut dihias dengan nuansa kemerdekaan, didominasi warna merah dan putih yang identik dengan warna bendera Indonesia. Untuk membuat nasi tumpeng, setiap kelompok peserta dibatasi dengan budget yang telah ditetapkan sebesar Rp300.000 dan dilarang menggunakan bahan pewarna. Ini sebenarnya konsep ulang tahun kemerdekaan Republik Indonesia Pak, UT RI yang ke-78. Nah ini dari pihak sekolah atau dari pihak panitia membudgetkan kami 300.000. Jadi semua bahan-bahannya ini total semuanya 300.000. Dan untuk pewarna di sini kami gunakan pewarna alami kayak dari buah naga dan sebagainya. Terus garis-garisnya juga kami buat di sini. Ini juga dari bahan alami, bukan dari bunga-bunga kayak kertas segala macam. Itu aja sih Pak sebenarnya. Kreativitas kelompok orang tua siswa perwakilan masing-masing kelas menjadi salah satu indikator penilaian dalam lomba menghias nasi tumpeng selain cita rasa dan kebersihan. Kreasi ibu-ibu bagaimana pendapatnya? Luar biasa sekali, kreasi mereka sangat-sangat beragam, di mana panitia juga menekankan agar semua peserta belajar dengan jujur, dari garnish, dari makanan dan lain sebagainya itu dibuat di sekolahan, tidak ada yang dibuat dari sekolah, kecuali menu utama seperti lauk pauk dan juga nasi, itu dibuat dari rumah. Seksi acara pada lomba nasi tumpeng Hendriko mengapresiasi tingginya antusias ibu-ibu saat mengikuti lomba menghias nasi tumpeng. Sangat terlihat suasana kebersamaan dan kekompakan para peserta guna menampilkan hasil yang terbaik. Oke, terima kasih untuk para wali murid yang telah berpartisipasi dalam lomba nasi tumpeng ini. Kami mengucapkan apresiasi yang sebesar-besarnya. Untuk kehadirannya juga kreativitasnya, kami dari pihak sekolah mengucapkan banyak terima kasih. Suasana kebersamaan sangat terasa saat para peserta mendampingi para juri untuk memberikan penilaian. Sedangkan untuk penilaian meliputi kreasi, cita rasa dan teknik penyajian saat nasi tumpeng siap dilombakan dan ditaruh di atas setiap meja. Terpenting pula selain menggali kreativitas dan bakat yang dimiliki para ibu-ibu ini, juga sebagai ajang merekatkan jalinan silaturahmi di antara wali murid. Suasana ini tercermin seperti di kelas 6C SD Islam Baitur Rahim Sampit, di mana usai lomba berakhir, para orang tua, wali kelas dan puluhan murid menyantap bersama-sama sajian nasi tumpeng yang telah diperlombakan tersebut. Nurmansa,
Hayat TV. Masih di rangkaian kegiatan 17 Agustus tahun ini, pemirsa, sebanyak 15 siswa-siswi SMP Negeri 2 Sampit yang tergabung dalam pasukan pengibar bendera atau Paskibraka dalam upacara peringatan Hari Ulang Tahun Kemerdekaan ke-78 Republik Indonesia tampil memukau pada Kamis lalu. Upacara dipimpin langsung Kepala SMP Negeri 2 Sampit Haji Abdurrahman sekaligus bertindak sebagai inspektur upacara. Sedangkan peserta merupakan seluruh tenaga pendidik, staf, serta siswa-siswi setempat. Penampilan pasukan pengibar bendera yang dibawakan dengan apik dan padu mengawali upacara tersebut. Langkah demi langkah dengan posisi tegap dan konsisten ini tentunya merupakan hasil latihan dan kerja keras meskipun hanya dalam waktu singkat. Begitu sang merah putih dibentang oleh 3 pasukan pengibar bendera, lagu Indonesia Raya bergema dengan penuh semangat. Suasana ini tentunya sebagai perwujudan akan kecintaan terhadap Negara Kesatuan Republik Indonesia. Seluruh pasukan pengibar bendera merah putih kembali menunjukkan kekompakannya dalam hal baris berbaris hingga sukses dalam menjalankan tugasnya. Salah satu anggota Paskibra SMP Negeri 2 Sampit, Theodora Silalahi, mengaku senang dan bangga terpilih sebagai pasukan Paskibra. Tentunya ada suka duka saat menjalani masa pelatihan, namun semuanya dapat dijalani dengan sukses dan lancar. Rasanya luar biasa menjadi salah satu dari pengibar ini karena memang nggak semuanya bisa, cuman ya enak aja. Suka dukanya banyak, mungkin ada yang kurang mengerti, teguran, mungkin ada yang sakit hati, cuman kami sama-sama berjuang aja, semangat juga. Kepala SMP Negeri 2 Sampit Haji Abdurrahman mengaku bangga dengan penampilan Paskibra berkat latihan keras meskipun dengan waktu yang singkat. Harapannya adalah mereka meningkatkan kondisi diri, belajar dengan baik, dengan sungguh-sungguh, kemudian jaga kepribadian, kemudian jaga pergaulan, saling mengingatkan dan saling berdoa untuk kepentingan diri sendiri dan perjuangan cita-cita mereka ke depan. Terpilih sebagai anggota Paskibra, kata Abdurrahman, tentunya menjadi bekal yang kuat untuk menumbuhkan semangat nasionalisme yang tidak akan terlupakan sampai kapanpun. Dengan kegiatan ini dapat membekali diri dengan kemampuan baris berbaris, membangun karakter disiplin, pantang menyerah dan mandiri. Normansa, Hayat TV. Merupakan kewajiban bagi rakyat Indonesia untuk mengenang dan menghargai jasa-jasa besar para pejuang kemerdekaan. Caranya dengan melanjutkan perjuangan para pahlawan dan membangun bangsa Indonesia yang maju, adil, sejahtera, dan berdaulat. Tepat pukul 07.00 waktu Indonesia bagian Barat, puncak peringatan Hari Ulang Tahun Kemerdekaan Republik Indonesia ke-78 berlangsung di SMP Negeri 2 Sampit, Kamis 17 Agustus 2023. Upacara dipimpin langsung Kepala SMP Negeri 2 Sampit, Haji Abdurrahman, sekaligus bertindak sebagai inspektur upacara. Sedangkan peserta merupakan seluruh tenaga pendidik, staf, serta siswa-siswi setempat.
Penampilan pasukan pengibar bendera yang dibawakan dengan apik dan padu mengawali upacara tersebut. Langkah demi langkah dengan posisi tegap dan konsisten ini tentunya merupakan hasil latihan dan kerja keras, meskipun hanya dalam waktu singkat. Rangkaian HUT proklamasi kembali dilanjutkan dengan mengheningkan cipta untuk menghormati dan mengenang para pahlawan yang telah gugur di medan laga dan memproklamirkan kemerdekaan sejak 78 tahun lalu. Tidak berbeda pada setiap acara seremonial kenegaraan, berikutnya dilakukan pembacaan teks Pancasila oleh Kepala SMP Negeri 2 Sampit Haji Abdurrahman, yang diikuti oleh seluruh peserta upacara. Kemudian dilanjutkan pembacaan teks proklamasi oleh salah satu tenaga pendidik setempat. Sementara itu dalam amanat dari Inspektur Upacara, Haji Abdurrahman, saat membacakan pidato Gubernur Kalimantan Tengah, menegaskan semangat peringatan HUT Proklamasi Kemerdekaan RI ke-78 menjadi bagian penting dari perjalanan generasi sekarang untuk meneruskan perjuangan para pendahulu. Nilai-nilai dan semangat kepahlawanan harus terus dipertahankan sehingga tetap memiliki kekuatan dalam upaya meningkatkan motivasi dalam bekerja. Harapannya adalah mereka meningkatkan potensi diri, belajar dengan baik, dengan sungguh-sungguh, kemudian jaga kepribadian, kemudian jaga pergaulan, saling mengingatkan dan saling berdoa untuk kepentingan diri sendiri dan perjuangan cita-cita mereka ke depan. Mengakhiri peringatan hari ulang tahun kemerdekaan RI ke-78, turut dilakukan pembacaan doa hingga dilanjutkan penyerahan tali asih untuk seluruh pihak yang dianggap berperan terhadap kemajuan SMP Negeri 2 Sampit. Normansa, Hayat TV. Kita bergeser dari informasi lain, pemirsa. Perayaan hari ulang tahun ke-60 SMP Negeri 2 Sampit sebagai ajang karya inovatif, kreativitas, sebagai bentuk proyek penguatan profil pelajar Pancasila atau P5, sesuai dengan penerapan kurikulum Merdeka, serta Merdeka Belajar dan Merdeka Mengajar. Kepala SMP Negeri 2 Sampit Haji Abdurrahman mengatakan beragam kreativitas pentas seni mewarnai perayaan hari ulang tahun atau HUT ke-60 SMP Negeri 2 Sampit Selasa 22 Agustus 2023. Aksi dan penampilan siswa-siswi tersebut sebagai bentuk karya siswa yang merupakan gebyar profil pelajar Pancasila atau P5. Semua kegiatan tersebut merupakan rangkaian sebelumnya dalam rangka memeriahkan HUT ke-60 SMP Negeri 2 Sampit serta perayaan proklamasi kemerdekaan RI ke-78. Menurut Abdurrahman, karya inovatif dan kreativitas ini merupakan wujud kerjasama yang baik antara sekolah dan komite untuk mewujudkan pelayanan optimal kepada peserta didik. Abdurrahman memaparkan jumlah siswa-siswi SMP Negeri 2 Sampit sebanyak 820 dan 57 guru. Tentunya untuk memberikan pelayanan yang optimal kepada peserta didik dengan jumlah tersebut memerlukan banyak dukungan dari pihak ketiga termasuk komite dan paguyuban orang tua. Diakuinya, dana yang diperoleh melalui dana BOS sangat terbatas, sehingga untuk memaksimalkan pelayanan dan untuk melengkapi semua fasilitas pembelajaran sekolah memerlukan dukungan pihak ketiga. Alhamdulillah hari ini Kabupaten Besar SMP 2 merayakan hari ulang tahun SMP 2 yang ke-60. Pada kesempatan ini saya sebagai kepala sekolah berharap dengan semakin bertambahnya usia, semakin dewasa, semakin lebih memahami khususnya kepada guru tupoksinya masing-masing, tugas dan fungsinya, sehingga dapat melaksanakan tugas dan kewajibannya dengan baik, dengan ketulusan, keikhlasan, dan dedikasi yang tinggi. Sementara itu menurut Kasih Pembangunan dan Keuangan Desa Kecamatan Mentau Baru Ketapang, Muhammad Jais, berpesan agar SMP Negeri 2 Sampit terus meningkatkan kinerja sehingga mampu menghasilkan peserta didik yang berprestasi. SMP Negeri 2 adalah SMP Negeri yang merupakan SMP Negeri 2 yang berprestasi, maka untuk itu kepada guru dan kepala sekolah agar selalu meningkatkan kedisiplinan siswa,
memberikan motivasi kepada siswa seperti beasiswa yang membantu siswa yang berprestasi itu agar mereka menjadi siswa yang berprestasi yang tidak bisa diraih oleh daerah-daerah lain. M. Jais juga memberikan apresiasi atas dukungan penuh dari paguyuban wali murid seperti saat menggelar kegiatan seperti ini. Normansa, Hayat TV. Dan selesai sudah tugas kami menyampaikan ragam informasi Sampit Kabupaten Kota Waringin Timur yang kami rangkum di Jurnal Kotim Edisi Weekend kali ini. Saya Muhammad Haikal dan kawan-kawan yang bertugas menyampaikan terima kasih atas perhatian Anda. Sampai jumpa lagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.